Pada video kali ini, kita akan melihat turunan bagian kedua, yakni saya kasih judul tentang aturan rantai ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di video pertama ya. Kita sudah belajar cara-cara menurunkan kalau dia fungsinya fungsi tunggal, ibarat kalau gini ya, x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat misalnya, tambah dengan 3x, tambah dengan 4. Nah, gitu, ini kan fungsi tunggal ya. Maka menurunkan ini kan rumusnya secara umum kemarin sudah kita turunkan. X pangkat n, turunannya itu adalah n pangkatnya dikali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 secara bersamaan, kan gitu. Maka turunan pertama dari fungsi yang ini semua, ini namanya fungsi tunggal, walaupun ada tambah, ini tunggal ya. Jadi pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1, itulah ini. Kemudian pangkat dikali ke depan, pangkat kurang 1, itulah ini kan. Dia pangkat 1 ya. 1 kali ke depan tetap 3, 1 kurang 1, 0. Konstanta turunannya 0. Demikianlah turunan kalau dia fungsinya fungsi tunggal. Nah, fungsi rantai atau aturan rantai ini, namanya rantai itu kan untuk menyambung dia kan, untuk menyambung yang nggak bisa sekaligus maka mesti disambung, kira-kira seperti itu. Nah, contoh saya ambil secara umum aturan rantai itu, variabel kita y sama x. Nah gitu, saya ambil misalnya ada fungsi y misalnya tidak langsung bisa diturunkan terhadap x gitu. Misalnya y-nya dalam A, maka ditulislah itu dy per dA, artinya y dalam A diturunkan mesti terhadap A gitu. Kemudian misalnya ada A dalam B, maka dibuatlah ini dA per dB disambung kan, artinya ini dA-nya habis. Kemudian B-nya dalam X misalnya, maka ini dB per dx, maka ini 3 kali rantai. Gitu maksudnya. Jadi y diturunkan terhadap A ditulis dy per dA, A diturunkan terhadap B ditulis dA per dB, B diturunkan terhadap X maka ditulis dB per dx. Penulisan kan seperti itu. Atau di fisika sering kalian jumpai fungsi parameter. Misalnya ada dy per dx ditanya, tetapi y itu dalam variabel t, maka dy per dt. Kan sering tuh kan, jarak dalam waktu gitu. Kemudian x-nya pun dalam t, maka ditulis dx per dt. Sebagai contoh, jari-jari suatu bola bertambah 2 cm setiap detik. Tentukan laju pertambahan volume bola tersebut saat jari-jarinya 5 cm. Nah, seperti yang kita tahu, kalau bendanya bola, jadi yang pertama kita identifikasi bendanya apa. Artinya dalam bola itu ada jari-jari, ada luas permukaan, ada volume, kan gitu. Jadi volume itu kan 4/3 VR pangkat 3, kan itu volume bola. Luas permukaan itu 4 kali V kali R. Gitu. Artinya jari-jari kalimat pertama ya, kalau kita tulis jari-jari suatu bola bertambah, berarti ya kalau bertambah itu berubah dia, artinya bergerak. Jadi ditulislah itu yang berubah itu adalah R terhadap T, karena dia berubah 2 cm setiap detik, maka ditulislah itu delta R per delta T atau dr per dt. Dalam hal ini 2 cm setiap detik. Itulah kalimat pertama. Kemudian yang diminta tentukan laju pertambahan volume bola. Artinya kalau bola itu jari-jarinya bergerak, maka volume juga bergerak. Kan gitu. Maka laju pertambahan volume kan dia yang berubah terhadap waktu, maka kita tulis dv per dt sama dengan berapa pada saat jari-jarinya 5. Gitu. Maka karena volume dalam R ini ya, volume kan dalam R, artinya karena dia dalam R, ini diturunkan hanya bisa terhadap R, seperti itu. Maka ini saya tulis dv per dt
ingat volume dalam R, tapi diminta dt, maka saya sambung. Nah, gitu. Nyambungnya seperti ini. Karena dia dalam R, maka dV per dr. Gitu. Karena dia terhadap R yang bisa diturunkan, maka ditulis dV per dr. Supaya jadi dV per dt, ini saya sambung. Jadi dikali dengan dr per dt. Nah, kan sama saja sebenarnya. Tapi intinya supaya bisa diturunkan gitu. Jari-jarinya tadi adalah 5 cm. Sudah, saya ganti gitu. Maka ini sama dengan dV per dr, itu artinya turunan pertama dari volume ini. Gitu. Maka dV per dr itu sama dengan, ini konstanta. Jadi pangkat kali ke depan berarti 4/3 kali 3 4. Kemudian pangkatnya kurang 1. Nah, jadi 2. Sehingga diperolehlah ini 4 kali V kali dengan R kuadrat dikali dr per dt. Nah, kan sudah ada tadi. Yakni adalah 2 cm pada saat jari-jarinya adalah 5, maka saya perolehlah ini gitu. Saya ganti aja sehingga 4 kali V kali R-nya 5 kuadrat berarti 25 dikali 2 berarti 2 kali 25 50 kali 4 berarti 200. Sehingga laju perubahan volume terhadap waktu itu adalah 200 V cm pangkat 3 setiap detik. Baik, aturan rantai yang kedua itu misalnya dalam fungsi majemuk berpangkat n. Nah, seperti itu. Jadi kan kalau ada fungsi y sama dengan fx pangkat n, turunannya itu seperti ini. Y-aksen adalah, atau turunan pertamanya adalah pangkatnya dikali ke depan. Ini pangkat kali ke depan, baru dalamnya tetap fx, baru pangkatnya kurang 1, baru kali turun dalamnya. Nah, kira-kira gitu. Contoh, kalau saya ambil di sana, maka y aksen sama dengan pangkatnya dikali ke depan. Gitu, baru dalamnya semua tetap. Jadi 3x pangkat 5 ditambah dengan 5x kuadrat ditambah dengan 1, dalamnya tetap ya. Kemudian pangkatnya kurang 1, pangkat 6 dikali dengan pangkatnya kurang turunan dalamnya gitu. Berarti turunan 3x pangkat 5 pangkat kali ke depan, jadi 15 pangkatnya kurang 1. Kemudian pangkat kali ke depan jadi 10, pangkatnya kurang 1. Nah, seperti itu. Cuman dari mana rumus ini datang? Itu tetap dari aturan rantai gitu. Artinya setiap yang tidak tunggal tidak bisa langsung diturunkan, itu dari aturan rantai. Cuman nanti kalau udah terbiasa pakai rumus ini saja. Nah, buktinya seperti ini ya. Nah, karena ada y sama dengan fx pangkat dengan n, ingat ini tidak tunggal. Nah, dalamnya ini tidak tunggal, maka yang pertama ini saya misalkan. Nah, gitu supaya tunggal ya. Saya misalkan atau saya ambil a itu sama dengan fx, sehingga ini maksudnya tunggal. Karena a dalam fx, ini artinya a dalam variabel x. Nah, gitu. Maka kalau diturunkan dia dA per dx. Itu turunan dari fx seperti kita tahu adalah f aksen x, kan seperti itu. Maka bentuk yang di atas ini karena fx itu sudah kita ambil sebagai a, maka itu jadi a pangkat n. Nah, ini kan dia y dalam a gitu. Kalau y dalam a maka ditulis dy per dA seperti itu, maka ini sudah tunggal ya. Kalau tunggal maka pangkat dikali ke depan, lalu pangkatnya kurang 1 secara bersamaan. Nah, gitu. Maka dari aturan rantai kan kita sudah ada dy per dA. Jadi dy per dx, karena kita punya dy per dA, berarti ini dy per dA saya sambung gitu dengan dA per dx. Kan sebenarnya samanya ini itu, sehingga saya perolehlah di sana dy per dA itu tadi adalah n kali a pangkat n kurang 1 kemudian kali dA per dx. Nah, itu adalah f aksen x. Kan kalau diminta dy per dx maka jawaban itu mesti dalam x gitu. Maka ini jadi n dikali a nya tadi siapa? A nya adalah fx. Nah, gitu. Pangkat n kurang 1 dikali dengan f aksen x seperti itu tadi, a nya adalah fx.
Dari situlah datangnya rumus yang itu. Sehingga untuk menghemat penulisan, kita tulis seperti ini aja, pangkat kali ke depan, kemudian dalamnya tetap, pangkat kurang 1 kali turunan dalam. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga dalam aturan rantai, ini saya ambil dia fungsi akar bertingkat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada Y sama dengan akar dari fx, kan ini pangkat setengah kan? Artinya Y itu adalah pangkat setengah. Saya tulis fx pangkat dengan setengah. Nah, gini. Kan tadi aturan rantai turunannya itu adalah pangkat kali ke depan. Kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, setengah kurang 1 minus setengah kali turunan dalam. F aksen X. Seperti kita tahu, kalau dia pangkat minus, itu artinya dia sebagai penyebut. Jadi 2 pangkat min setengah itu jadi di sini, pangkat setengah itu akar. Nah, Fx, di atas ada F aksen X. Kan itu bentuk paling sederhana dari turunan kalau ada bentuk akar, kan gitu. Tapi ini hanya 1 akar. Masalahnya kalau ada 3 akarnya seperti ini, maka kita sambung. Nah gitu, kita sambung. Kita mulai dari dalam. Aku ambil yang ini sebagai A. Jadi aku ambil A sama dengan akar dari 3 ditambah 4X. Kan ini A dalam X. Nah, karena A dalam X, maka ditulis dA per dx. Tadi kalau bentuk akar, menurunkannya adalah turunan dalam akar. Turunan dalam akar itu adalah 4 per 2 akar soalnya gitu. Jadi 2 akar 3 tambah 4x. Akan ini tetap dia 2 akar fx. Seperti itu ya. Maka yang di atas itu jadi seperti ini. Y sama dengan, karena ini semua jadi A, maka itu jadi akar dari 1 tambah akar dari 2 tambah ini semua tadi sebagai A. Sehingga ini sudah makin sederhana. Dibanding dengan yang di atas, ini lebih sederhana. Nah, sehingga kalau mau diturunkan langsung ini masih agak repot karena ada 2 akar, maka saya ambil lagi gitu yang dari dalam itu akar 2 tambah A sebagai B. Kan ini B dalam A. Nah, kalau B dalam A, maka ditulis dB per dA, jangan tulis B aksen ya. Karena kalau ditulis B aksen itu kita nggak jelas diturunkan terhadap apa gitu. Maka ini turunan dalam itu 1 ya kan, turunan A dibagi 2 akar 2 tambah A. Nah, seperti itu. Kemudian saya tulis di sini lagi diperoleh Y-nya. Nah, jadi karena ini semua tadi sebagai B, diperoleh sekarang Y sama dengan akar dari 1 tambah B. Kan jadi seperti itu. Jadi ini sudah sederhana. Karena Y dalam B, maka ini saya tulis dy per dB. Itulah turunannya kan. Turunan dalam akar 1 per 2 akar 1 tambah B. Nah, seperti itu. Sehingga kita sudah ada dy per dB. Kemudian ada dB per dA. Kemudian ada dA per dx. Maka dy per dx kita sambung ya. Itu dy per dB. Nah, kan dB disambung dengan dB per dA. Kemudian disambung lagi dengan dA per dx. Nah, seperti itu. Kita tinggal menggantinya saja semua. Sehingga dy per dx. Ingat ya, kalau dy per dx jawaban mesti x. dy per dB adalah 1 per akar 2 akar 1 tambah B kali dB per dA 1 per 2 akar 2 tambah A kali dA per dx. Berarti ini 4 per 2 2 ya. Nah, jadi 2 per akar 3 tambah 4x. Maka ini saya kali semua pembilang. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya ini 4, berarti tinggal 1 per. Artinya 2-nya bisa dihilangkan itu. Yang ini kan. Nah, maka tinggal akar
1 tambah B. Ingat harus dalam X karena dy per dx. B-nya tadi siapa? Saya ganti. B-nya adalah akar 2 tambah A. Itu 2 tambah A. A-nya tadi siapa? Gitu, A-nya adalah akar 3, yang ini kan, A-nya tambah 4X. Nah, selesailah untuk bagian yang ini. Dikali akar 2 tambah A. Jadi A itu siapa? 2 tambah akar A-nya tadi 3 ditambah 4X. Nah, dikali dengan yang ini, akar 3 ditambah 4X. Nah, seperti itu. Oh, ada yang tinggal ya. Ini ada 2-nya. Nah, saya buat di sini. Sehingga inilah jawaban yang paling sederhananya yang bisa dibuat. Demikian, salam matematika mudah.